Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja, Kamis 26 Agustus 2021. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami masih bisa merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau melandaskan segala aktivitas kami dengan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Bukalah akal dan pikiran kami Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu berparinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhkannya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepada aku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata,
Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita ialah digiling sampai halus. Waktu duduk di bangku SMP, kami mengalami kenangan yang buruk. Siang itu kami mengikuti mata pelajaran matematika. Cara mengajar gurunya kurang menarik, cenderung sibuk sendiri di papan tulis. Saking membosankannya, beberapa teman nekat bermain catur. Guru sangat marah dan papan catur yang dimainkan siswa itu menjadi sasaran amukan, dipukul sekuat tenaga menggunakan mistar kayu. Amarah guru tidak berhenti sebelum papan catur tersebut dibuatnya menjadi hancur berkeping-keping. Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampang dan cepatnya bangsa yang telah ia pimpin beralih menyembah Allah lain. Musa bertindak cepat. Ia mengambil patung anak lembu emas itu, lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel untuk meminumnya. Patung lembu emas yang dibuat dan disembah oleh orang Israel digiling sampai halus, karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Dalam hidup ini, mungkin kita sering melakukan kesalahan yang memicu kemarahan besar, lalu tidak ada lagi kompromi, langsung dilakukan tindakan tegas, seperti cerita di awal tadi. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, tentu akan menimbulkan murka bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, agar kita tidak digiling sampai halus. Mari kita percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia terhadap diri-Mu dan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sertai mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai di kehidupan mereka satu persatu. Yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Engkau yang akan mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa. Yang dalam pergumulan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menjadi perisai di setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan. Dan Engkau akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka lalui ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami tidak akan pernah putus-putus dan habis-habisnya. Ya Tuhan, kami juga datang mengucap syukur bersama saudara-saudari kami yang bersyukur atas kelahiran atau pertambahan usia yang mereka rasakan Tuhan. Ataupun ada yang bersyukur dengan hal-hal yang lain Tuhan.
Kami datang bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan negara kami yang pada saat ini Tuhan tahu bahwa ada virus yang membuat hamba-hambamu banyak yang terpapar. Kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti semuanya akan berakhir dan negara kami akan pulih seperti dahulu ya Tuhan. Inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita selalu menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.